Salam, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan mulai devotion. Sebelum kita mulai devotion, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau atas kami, beri setiap kami hikmat, pengertian, dan pewahyuan yang daripada-Mu. Buat kami menangkap isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tema bulan ini untuk devotion kita adalah peduli dan menghargai. Kita baca dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jika kita melihat perkembangan zaman saat ini, dengan mudahnya orang bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin jaraknya jauh dari kita. Mungkin berbeda daerah, berbeda provinsi, ataupun berbeda negara, bahkan berbeda benua. Berbagai alat komunikasi diciptakan untuk mempermudah orang-orang bisa berkomunikasi secara mudahnya. Mungkin kita berkomunikasi bisa lewat video call atau dengan meeting online yang saat ini begitu banyak diberikan fasilitas kemudahan, kecanggihan teknologi untuk banyak orang bisa berkomunikasi. Namun, terkadang justru kemudahan teknologi ini membuat orang-orang yang nampaknya dekat menjadi sangat jauh karena kebanyakan orang mulai sibuk dengan teknologinya masing-masing, dengan gadgetnya masing-masing, dengan pertemuannya masing-masing. Orang-orang yang di sekitar nampaknya terabaikan. Ya, kalau kita lihat di iklan seringkali kita dengar yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Lupa bahwa kita tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak menghargai lagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada satu kisah dalam Alkitab, yaitu orang Samaria yang baik hati. Kalian masih ingat cerita tentang ini? Mari kita baca. Dari kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai dengan 37. Miss akan bacakan untuk kalian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia
manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Ketika kita bahas topik mengenai peduli dan menghargai, kita diingatkan tentang cerita ada seorang penyamun, ada seorang yang terluka karena dirampok di tengah jalan. Nah, ada 3 orang dalam cerita ini digambarkan. Pertama adalah kalau kita baca dari kitab Lukas tadi, yang pertama yang jatuh, yang menolong, yang lewat dari jalan itu adalah seorang imam. Ketika imam ini melewati jalan itu, melihat ada orang yang jatuh, orang yang terluka, dia hanya melewatinya saja. Dia hanya melewati dan tidak menolong dan tidak berbuat apa-apa. Sama halnya dengan 2 orang yang lewat dari jalan itu. Orang yang kedua adalah seorang Lewi. Ketika seorang Lewi ini lewat jalan itu, dan di situ juga terdapat orang yang terluka, orang yang tidak berdaya tadi, orang yang habis dirampok, Lewi itu pun hanya melewatinya, tidak menolong, hanya melihat dari jauh. Tetapi berbeda dengan orang ketiga yang lewat jalan itu, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini ketika dia lewat jalan itu, melihat seorang yang terluka, melihat seorang yang butuh pertolongan, dia apa? Tidak hanya melewatinya, tidak hanya melihat sepintas lalu. Tentunya dia apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan, sehingga dia mendekati orang yang terluka itu. Dia menolongnya, dia membalut lukanya, bahkan apa? Dia ditempatkan di sebuah penginapan sampai orang itu kembali pulih. Nah, dari cerita ini kita diingatkan, peduli. Kepada siapakah kita harus peduli? Apakah dikatakan siapakah sesama kita, Tuhan? Apakah orang sesama kita itu orang yang sama dengan kita, orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, orang yang memiliki agama yang sama dengan kita, orang yang memiliki kebangsaan yang sama dengan kita, atau orang yang memiliki warna kulit yang sama dengan kita? Bukan. Orang Samaria ini tentunya tidak sebangsa dengan orang yang jatuh tadi, orang yang terluka tadi. Tetapi orang Samaria ini memiliki hati yang peduli. Dia menghargai walaupun orang yang terluka ini tidak sama, tidak sebangsa dengan aku tetap menolongnya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Kita harus peduli dengan sesama kita. Sesama kita bukan orang yang sama bangsa dengan kita, bukan hanya orang yang sama kulitnya dengan kita, bukan orang yang seagama dengan kita, tetapi sesama manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga harus peduli dan memperhatikan. Yang kedua adalah kita harus peduli dengan lingkungan kita. Lingkungan di mana tempat anak-anak ini berada. Jika anak-anak ini berada di keluarga, perhatikan keluarga kalian. Perhatikan rumah kalian, mungkin orang tua kalian butuh pertolongan untuk membersihkan rumah. Perhatikan, jangan jadi orang yang cuek dengan lingkungan keluarga kalian. Ya, hal yang kecil yang mungkin bisa kalian lakukan ketika sebagai bentuk kalian peduli dengan keluarga kalian adalah bersihkan tempat tidur atau membersihkan rumah, menyapu rumah yang bisa kalian kerjakan. Yang ketiga adalah peduli dengan diri sendiri. Kita juga harus peduli dengan diri kita sendiri. Seringkali Miss mendengar banyak anak-anak yang tidak peduli dengan dirinya. Contohnya apa? Banyak dari anak-anak ini cuek dengan sekolah kalian, dengan nilai kalian, dengan tugas-tugas kalian. Tidak mengerjakan tugas, tidak peduli dengan nilainya. Aduh, aku tidak peduli deh dengan nilaiku. Yang penting kalau online ikut aja. Yang penting nilai sikapku tidak berkurang. Padahal ketika dipanggil online kalian tidak ada di situ. Nah, mulailah peduli dengan diri kalian masing-masing. Ya, Miss Sisi mengingatkan ada 3 hal yang perlu kita peduli dan kita hargai. Peduli dan hargai sesama kalian. Peduli dan hargai lingkungan di mana tempat kalian berada. Dan peduli
dengan diri kalian masing-masing. Sebab Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mengasihi anak-anak karena anak-anak ini adalah berharga di matanya Tuhan. Itu yang pagi hari ini Misi mau sampaikan. Mari kita akhiri devotion kita pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami peduli dan menghargai sesama kami, lingkungan sekitar kami, bahkan diri kami sendiri Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang lebih dahulu peduli dengan hidup kami. Beri kami Tuhan hati yang peduli, hati yang menghargai Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang peduli dan menghargai hidup kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga berdoa buat orang tua kami masing-masing. Berkati Tuhan pekerjaan, usaha, bisnis, kesehatan, rumah tangga, ekonomi, keluarga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.